Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sabar Imran dengan NPM 094223111024 dari Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi Angkatan 2023. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengumpulkan tugas remedial mata kuliah teori kepribadian dari Ibu Amalia SJKHR FSC MPC Psikolog. Berdasarkan arahan dari dosen pengampu mata kuliah teori kepribadian, yaitu kami diminta untuk memilih salah satu dari materi yang telah diberikan sebelumnya. Jadi di sini saya memilih teori interpersonal psikiatri atau teori hubungan interpersonal pada psikiatri. Sebelum kita lanjut, pertama-tama kita akan membahas mengenai tokoh yang mengembangkan teori hubungan interpersonal pada psikiatri, yaitu Sullivan. Ibu Sullivan pernah memasuki rumah sakit jiwa pada saat ia berusia 3-5 tahun. Ibu Sullivan juga pernah kehilangan 2 anak sebelum Sullivan lahir. Ya, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai kepribadian menurut Sullivan, di mana Sullivan mendefinisikan sebagai pola hubungan interpersonal dan situasi yang tiap kali kembali dan relatif bertahan pada kehidupan manusia. Kita masuk pada isi materi, yaitu ada interpersonal teori. Misalnya, jika ada seorang orang tua yang suka mengkritik, maka anak mereka juga akan suka mengkritik orang di sekitarnya atau teman sebayanya. Sebaliknya, jika orang tua tersebut suka penyayang, maka anak-anak mereka juga akan menjadi orang yang penyayang. Anak akan tumbuh besar seiring bagaimana orang tua mereka memperlakukan mereka. Jadi jika orang tua mereka memperlakukan mereka dengan baik, maka mereka juga akan memperlakukan teman sebaya atau orang-orang di sekitarnya dengan baik. Kemudian, mengubah keadaan dari lingkungan hubungan interpersonal dapat membantu klien untuk mengurangi gejala emosi yang negatif atau berlebihan. Kemudian ada konsep utama Sullivan. Yang poin pertama yaitu dinamika kepribadian. Pendapat Sullivan yaitu suatu energi yang tugasnya untuk mengurangi ketergantungan yang disebabkan oleh kebutuhannya. Yang kedua ada tension, yaitu yang pertama ada terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan, di mana tegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan fisikokimia antar seseorang individu dengan yang individu yang lainnya. Poin yang kedua yaitu ada kecemasan, yaitu disalurkan pada ibu di mana kepada saat seorang bayi baru lahir, contohnya seperti pertahanan tidur, sedangkan contoh pada orang dewasa yaitu berdampak pada perkembangan hubungan interpersonal. Baik, selanjutnya ada struktur kepribadian. Di sini struktur kepribadian terbagi menjadi 4, yaitu ada dinamisme, personifikasi, proses kognitif, dan self-esteem. Dinamisme sendiri merupakan pola khas tingkah laku seorang individu yang menetap dan berulang terjadi dan juga menjadi ciri khas dari seorang individu itu sendiri. Dinamisme juga menjadi pembeda antar manusia dan ciri khas hubungan antar pribadi seseorang atau kebiasaan sikap, perasaan dalam bereaksi pada orang lain. Kemudian ada self-esteem, di mana pola tingkah laku konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan cara menghindar atau mengecilkan kecemasan. Pengalaman interpersonal bertentangan, mengancam keamanan diri, pertahanan diri menggunakan security operation atau proses untuk mereduksi perasaan tidak aman seseorang terhadap sistem self, dan juga tidak mengubahnya. Selanjutnya ada macam-macam security operation. Yang pertama ada disassociation, yaitu menolak impuls yang muncul di kesadaran. Yang kedua ada apati, tidak memilih objek mana yang harus lebih diperhatikan. Yang ketiga ada inattention, di mana orang yang berpura-pura tidak merasakan. Dan yang keempat ada somnolent detachment, yaitu pertahanan tidur. Kemudian ada personifikasi, di mana gambaran mengenai diri kita sendiri atau pribadi kita dan orang yang lain dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Kemudian hubungan interpersonal memberi kepuasan image positif, sedangkan image negatif sendiri kurang memberi kepuasan. Kemudian ada personifikasi berkembang sejak seorang anak bayi, a good mother and bad mother. Bayi juga mampu membedakan antar dirinya sendiri dengan lingkungan sekitarnya atau personifikasi diri dengan orang lain. Kemudian ada me personification. Yang pertama yaitu ada bad me, di mana dipengaruhi oleh pengalaman hukuman atau ketidaksetujuan yang diterima oleh sang bayi dari ibu mereka sendiri. Yang kedua ada poin kedua ada good me, yaitu dari pengalaman bayi dengan hadiah dan persetujuan. Seorang bayi akan merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan merasakan ekspresi kelembutan dari ibu mereka. Kemudian ada kecemasan berat, dan yang terakhir ada personification not me.
Selanjutnya yaitu ada eidetic personification, di mana tidak semua hubungan interpersonal dengan orang yang sungguhan. Jadi poin pertama ada personifikasi eidetic tidak terbatas pada anak-anak. Kemudian ada poin yang berikutnya, teman hayalan dikembangkan untuk melindungi self-esteem. Lanjut, ada proses kognitif terbagi menjadi 3, yaitu ada prototaxis level, yang kedua parataksis level, yang ketiga ada sintaksis level. Baik, yang pertama ada protaxis level, itu di mana muncul sejak individu atau seorang bayi lahir, merupakan pengetahuan yang berdiri sendiri. Contohnya pada orang dewasa berupa sensasi, suasana hati. Misalnya jika seorang dewasa sedang jatuh cinta. Yang kedua yaitu ada parataksis level, di mana level lebih dasar lagi, namun ketidaksadaran tidak bersifat menerangkan. Contohnya, jika seorang anak kecil mendapatkan permen, jika ia mengatakan tolong kepada orang sekitarnya jika ingin mengambil atau memiliki suatu hal, maka jika orang tua dari anak tersebut mendengarkan kalimat tolong dari anak, maka anak tersebut dapat diberikan permen. Jadi anak tersebut akan berpikir bahwa jika ia mengatakan tolong, maka ia akan mendapatkan sebuah permen. Kemudian yang ketiga ada sintaksis level, di mana level kognitif tertinggi. Cara ini juga memungkinkan komunikasi dengan orang lain. Contohnya, sepasang orang tua dan anak dapat berkomunikasi pada tingkat sintaksis level jika keduanya telah menyepakati kata-kata atau kalimat-kalimat yang sudah disepakati bersama. Baik, yang terakhir yaitu ada tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama ada infansi, dimulai pada usia 0 sampai dengan 12 bulan, di mana pengalaman di masa bayi akan membentuk personifikasi dari ibu mereka. Pada awal ini bayi mulai belajar untuk bagaimana berkomunikasi. Yang kedua ada childhood, itu dimulai pada usia 1 sampai dengan 5 tahun, di mana perkembangan bicara dan belajar sintaksis anak, kebutuhan untuk bergaul dengan teman sebayanya atau good mother dan bad mother, di mana bergabung sehingga akan membentuk gambaran diri mereka yang terintegritas pula atau menjadi good me dan bad me, sistem koheren. Kemudian anak juga akan belajar untuk menyembunyikan tingkah laku yang dapat membuat mereka merasa cemas atau merasa seperti dihukum. Tahap yang ketiga ada juvenile, itu dimulai pada usia 6 sampai dengan 8 tahun. Pada fase ini, anak mulai untuk belajar akan kompetensi bagaimana kerjasama, dan anak akan mencoba untuk memahami perasaan kelompok atau teman sebaya di sekitarnya. Perkembangan negatif di masa ini ada 3, yaitu stereotip, di mana meniru atau menggunakan personifikasi mengenai orang atau kelompok yang ditirukan per generasi. Yang kedua ada ostracism, di mana merupakan pengalaman di mana anak diisolasi secara paksa dari orang tua mereka atau dikeluarkan dan diasingkan dari teman sebayanya karena mereka mempunyai perbedaan sifat. Yang ketiga ada disparagement, yaitu anak akan diremehkan atau mencoba untuk menjatuhkan orang lain dan akan berpengaruh pada hubungan interpersonal ketika anak dewasa nanti. Yang ketiga ada pre-adolescence, di mana 9 sampai dengan 12 tahun. Pada fase ini anak akan fokus pada kemampuannya dalam bergaul dan dengan akrab dengan orang di sekitarnya. Kemudian poin pertama dari fase ini yaitu hubungan ini juga akan membantu individu agar merasa lebih berharga. Kemudian teman akrab yang sesama jenis, dan mereka akan mencoba untuk memahami dan memecahkan masalah hidup mereka. Yang kelima ada early adolescence, di mana 13 sampai dengan 17 tahun. Pada fase ini seseorang individu akan mengalami sebuah perubahan kebutuhan mulai dari pertemanan ke sexual expression, di mana masalah yang muncul mulai seperti keamanan atau rasa mereka untuk ingin bebas dari rasa cemas, kemudian ada keintiman atau pergaulan akrab dengan lawan jenis, dan yang terakhir yaitu adalah kepuasan seksual. Kemudian tahap yang keenam ada late adolescence, di mana itu dimulai pada usia 8 sampai dengan 22 atau 23 tahun, dimana seseorang akan merasakan adanya konflik untuk kontrol dengan orang tua mereka dengan self-expression. Poin pertama yaitu pemantapan hubungan cinta akan berlanjut ke jangka yang lebih panjang. Kemudian kombinasi kebutuhan akan friendship dan sexual expression. Yang ketujuh ada adulthood,
itu dimulai pada usia lebih dari 23 tahun. Pada usia ini, orang dewasa akan berjuang untuk bisa mendapatkan keamanan secara finansial, karir, dan juga keluarga mereka. Poin pertama yaitu mereka tanpa background yang baik, konflik interpersonal yang menimbulkan kecemasan sering juga terjadi pada usia ini. Kemudian kematangan usia akan ditandai dengan mereka sudah belajar bagaimana caranya memuaskan kebutuhan mana yang lebih penting, bagaimana bekerja sama dan berkompetensi dengan orang lain atau orang di sekitar mereka. Mereka juga akan berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberi kepuasan intimasi dan seksual. Hal ini juga berfungsi secara efektif di lingkungan masyarakat sekitar. Terus menurut Sullivan, yang paling penting yaitu adalah intimasi. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.